Shalom, puji Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan bagi mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita percaya hidup kita dalam kemurahan Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang mengetahui setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan kita tahu persis bahwa di dalam tangan Tuhan selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berbakti kepada keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, memberkati kehidupan kami, sehingga hidup kami makin hari makin baik, makin indah di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Jepro, renungan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, di dalam kekristenan yang diperhatikan bukan hanya masalah berdoa, dengar firman, memuji, menyembah Tuhan. Bukan itu saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang bersaudara dengan kita, itu juga dalam perhatian Tuhan, dan Tuhan mau kita juga memberikan perhatian. Karena apa yang diperhatikan Tuhan tentu itu penting bagi kita, sehingga apa yang diperhatikan oleh Tuhan Anda juga harus memperhatikannya. Dan saat ini kita sudah sampai di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ketiga. Ini berbicara tentang berbakti kepada keluarga. Kita melihat bahwa berbakti kepada keluarga adalah hal yang diperhatikan dengan serius oleh Tuhan. Jadi jangan menghindar. Anda juga harus terus belajar untuk memperhatikan keluarga yang ada. Keluarga itu bisa keluarga inti, suami, istri, atau anak-anak. Tetapi lebih daripada itu juga, perhatikanlah orang tuamu. Perhatikan juga nenekmu, opungmu, opamu, ya. Perhatikan juga engkongmu. Ini perintah Tuhan. Ini maunya Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan hal-hal seperti ini, berarti ini penting di mata Tuhan, maka ini juga harus jadi penting di mata kita terhadap keluarga kita, orang tua kita, opung, opa, engkong kita, ama kita. Kita harus berbakti kepada keluarga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, lantas apa alasan kita harus berbakti kepada keluarga? Tentunya kita berbakti kepada keluarga sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Ibadah selain kita datang ke gereja, ibadah juga bicara tentang tingkah laku kita yang saleh, tingkah laku kita yang benar terhadap Tuhan, dan tingkah laku kita yang benar terhadap orang-orang sekitar kita. Artinya kita ambil tanggung jawab juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. 1 Timotius 5 ayat 4 bagian C berkata, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita mau berbakti kepada keluarga, kita perhatikan orang tua kita. Kita perhatikan opa, oma, opung, engkong kita. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu sama seperti Anda datang ke ibadah, datang ke KKR, itu sama dengan Anda melayani di gereja. Sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Tapi jangan sebaliknya Anda berkata Anda terlalu sibuk urus pelayanan, terlalu sibuk dalam kegiatan-kegiatan gereja, lalu Anda melupakan untuk mengurus orang tua, mengurus opa dan oma. Dan Anda berpikir lebih rohani urus jemaat di gereja,
lebih rohani, urus pekerjaan Tuhan daripada urus orang tua. Itu salah. Itu tidak alkitabiah. Pikiran-pikiran yang demikian adalah pikiran yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi saudaraku, Anda aktif di bagian yang lain bukan berarti Anda akan melupakan bagian tanggung jawab yang lainnya. Kita harus belajar hidup berimbang di mata Tuhan. Kita belajar mempraktikkan firman Tuhan yang berimbang juga. Anda banyak waktu dalam pekerjaan Tuhan, mestinya Anda juga harus lebih banyak waktu lagi berbakti kepada keluarga. Kenapa? Karena firman Tuhan menegaskan, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Maksudnya begini, mestinya orang tua, opa, oma, engkong, ama, opung bahagia karena kita anak Tuhan. Mestinya mereka bersuka cita karena kita anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, maka kita punya ekstra perhatian kepada orang tua dibandingkan yang bukan anak Tuhan. Karena Anda anak Tuhan, Anda punya ekstra perhatian kepada oma dan opa. Karena Anda melakukannya sebagai bentuk berkenannya engkau di mata Tuhan. Jadi saudaraku, agak aneh kalau andai kata opa oma orang tua kok berkeluh kesah dengan anaknya. Wah, dia tuh gak ada waktu sama saya. Dia sibuk sana sini, sibuk sana sini. Kalau ditanya pelayanan lah, doa lah, KKR lah, macam-macam deh alasan pelayanan. Tapi aku orang tuanya dilupain. Tapi aku oma opanya kok gak diperhatiin. Nah, ini ada yang salah, saudara. Ada yang salah itu. Yang salah bukan orang tua, bukan oma opa. Kita yang salah. Maka kita harus bertobat kalau itu terjadi. Karena semestinya orang tua jadi lebih bahagia setelah engkau bertobat jadi anak Tuhan. Orang tua, opa, oma jadi lebih berbahagia karena engkau telah bertobat dan jadi anak Tuhan. Maka engkau akan mempunyai perhatian yang lebih lagi, double portion. Engkau memperhatikan orang tuamu, engkau memperhatikan oma opamu karena engkau tahu itu berkenan di mata Tuhan. Ayo berbaktilah kepada keluarga, saudaraku. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, alasan berbakti kepada keluarga adalah sebagai tanda bahwa Anda adalah orang yang beriman. Haleluya. Tanda bahwa kita betul-betul orang yang beriman. Karena 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman. Artinya kalau kita memperhatikan sanak saudara kita, keponakan kita, kita perhatikan, uncle, paman kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan kita perhatikan dengan benar, itu tandanya engkau sungguh-sungguh orang yang beriman di mata Tuhan. Ayo saudara, jangan hanya ngomong aja engkau beriman. Jangan hanya ngomong aja di status-status di sosial media, kelihatannya engkau beriman banget, tetapi tidak memperhatikan, tidak mengurus keluargamu. Wah, ini bahaya. Ternyata tidak mau memelihara sanak saudaramu. Ini repot. Ada yang gak beres itu. Ada yang salah dalam pemahamannya. Padahal sebenarnya berbakti kepada keluarga itu bagian ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu adalah berkenan di mata Tuhan. Itu bukti bahwa engkau sebagai tanda engkau adalah sungguh-sungguh anak Tuhan. Alasan berbakti kepada keluarga juga, itu untuk apa? Untuk engkau ambil bagian meringankan pelayanan, saudaraku, ya. Karena firman Allah berkata dalam 1 Timotius 5 ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi saudaraku, kalau kita lagi perhatikan keluarga yang susah, janda yang susah tapi hatinya setia sama Tuhan, dan itu masih keluarga kita, Anda sebenarnya sedang meringankan pekerjaan Tuhan. Anda sedang meringankan pelayanan, sama saja dengan engkau melayani Tuhan. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ayo, anak Tuhan yang benar adalah anak Tuhan yang berbakti kepada keluarganya. Anak Tuhan yang benar adalah anak Tuhan yang memberikan waktu, tenaga, bahkan uang dan perhatian untuk merawat, untuk memelihara sanak saudaranya, anggota keluarganya,
papa mamanya, opung, oma, opa, engkong, dan keluarga-keluarga yang ada di sekitar dia. Itu betul-betul anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kita akan mempraktekkan semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami agar kami setia untuk berbakti bagi keluarga kami, karena itu berkenan di mata Tuhan. Sama indahnya dengan kami aktif dalam pelayanan, dan justru ini menjadi teladan yang baik, menjadi berkat bagi keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa. Bapa berkati juga kami ketika kami akan beristirahat. Kami beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Ayo bukalah dirimu selebar-lebarnya di mata Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, dan engkau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih engkau menjadi berkat bagi keluargamu karena engkau mempraktekkan berbakti kepada keluarga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan berkati. Shalom.